bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Menurut ucapan Yesus. Di mana ayatnya? Yaitu tadi, akulah jalan kebenaran dan alfa omega terang. Nggak ada. Itu bukan Alfa. Itu Yohanes 14. Coba kamu buka Yohanes 14 ayat ke-6. Ya, Kan sudah aku bentar. jelaskan, itu terjemahan dan tidak ada Roh Kudus di situ. Ya, terus pertanyaanmu, kenapa kok Israel itu kota pilihan Tuhan? Kenapa menunggu Coba Mesias? kamu buka, sekarang kamu buka ya. Ya, Matius 21 ayat ke-42. bentar. Coba. Umat pilihan Tuhan itu sudah dicabut dari bangsa Yahudi kepada bangsa Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Jadi sudah bukan lagi orang Yahudi yang umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan itu adalah Nabi Muhammad. Yohanes Coba berapa? kamu, Matius, masa kamu kalah Ya, lebih jago sama aku? Matius 21 ayat ke-42. tadi kayaknya udah sih 21, 42. Bukan, itu Matius 21 ayat ke-11. Ini Matius 21 ayat ke-42. Ya, bentar, lama ini. Kamu jangan Tidak, sik masih lagi. ya opo sih. Cuma ini Santai sih aja, santai. batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lanjut ayat berikutnya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu Oke, itu, ia akan remuk. sebentar. Itu ayat ke-44 ayat tambahan. Coba dilihat di situ ada kurung hurawal, ayat tambahan itu. Dan Coba lihat, ada ya? ya, dan barang siapa. Iya, itu ayat tambahan manusia. Oke, aku jelaskan ya. Yang dimaksud di ayat ke-42 adalah, sekarang aku mau bertanya kepada kamu, keturunan Abraham yang diusir oleh Abraham dan Sarah itu siapa? Yang dibuang Ya, di tanah yang gersang, di padang pasir yang gersang, hanya diberikan sekirbat air. Siapa? ya belum sampai ke situ, Kak. Kan masih Nah, makanya gereja. kamu belum sampai ke Ah, situ, tiba-tiba kamu mau dibaptis, nanti kamu masuk neraka. Dengarkan saya. ya. Satu-satunya keturunan Abraham yang dibuang oleh Abraham di tanah gersang itu adalah Yismael. Dan dari Yismael ini akan ada seorang yang menjadi batu penjuru. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dinyatakan, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang-orang yang mengitari rumah yang sangat indah, rumah yang dibangun dengan megah. Kemudian orang-orang itu berkata, indah sekali rumah yang dibangun ini, bagus sekali, megah. Tetapi ada di pojok sana tembok yang belum terisi oleh batu penjuru, atau di dalam bahasa Arab itu labinah. Maka Rasulullah berkata, akulah labinah itu. Aku adalah batu penjuru, tidak ada lagi nabi setelah aku. Nah, makanya di ayat ke-43-nya dikatakan, belum pernahkah kamu orang-orang Yahudi membaca kitab di dalam Taurat kamu bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu. Yesus berbicara kalian itu kepada orang Yahudi apa orang Indonesia? Ya, kalau pengetahuanku ya, kenapa orang Islam tuh membenci orang Enggak, Yahudi? jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Jadi kan Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi yang mereka memiliki kitab suci. Nah, ketika itu Yesus mengatakan kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada Legoi, Yoshi, kepada satu orang yang di luar bangsa Yahudi. Jadi umat pilihan Tuhan itu Ya, adalah Nabi Muhammad.
dan Tahu. umat Islam saat ini, bukan orang Israel. Tapi kenapa Nah, kota Israel kota pilihan Tuhan dan menyambut Mesias yang akan datang kedua kali? gimana, sebentar ya. Sebentar, Ya, aku mau pakai handsfree. Tadi ada yang telepon jadi suaranya kecil. Coba ngomong. Halo dia? iya. Nah, udah jelas. Itu mengenai umat pilihan Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi, akan diberikan kepada bangsa Ismail yang direpresentatifkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang perlu kamu ketahui, orang-orang yang menyembah Yesus itu di akhir akhirat nanti akan diusir oleh Yesus. Coba buka Ya, apa? Matius 7, santai aja, santai ya. Matius 7 ayat ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir Oke, akan sebentar. Dia, Hmm. kamu baca ayatnya satu-satu dulu. Matius 7 ayat ke-20 aku jelasin, nanti lanjut ayatnya aku jelasin gitu loh. Yang diulangi tadi, Matius 7 ayat ke-20. Ayat ke-20-nya doang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, stop. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang saya mau bertanya, kehendak Bapa, yaitu hukum yang terutama, itu apa? Taurat. Bukan. Ya, betul, hukum Taurat. Di Ya, dalam Sefer Shemot, Verek Eshrim, Mishfar atau Fashuk Stayim. Anochi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Oke ya, aku jelaskan dulu. Hukum yang terutama itu adalah Markus 12. Kamu tulis aja Markus 12 ayat ke-29. Jadi orang itu tidak bakal masuk surga sebelum melakukan hukum yang terutama sebagaimana ayat yang tadi kamu baca. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan memasuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa? Hukum yang terutama. Markus 12 ayat ke-29. Payomer Yeshua Hamasya. Tuh, aku bisa bahasa Ibrani. Payomer Yeshua Hamasya, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Apa? Berkata Isa alaihi salam tentang kehendak Bapa, yaitu hukum yang terutama. Apa? Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Kita itu adalah subjek jamak. Orang Saduki dan Yesus adalah sama-sama subjek di situ. Sama-sama kita. Objeknya adalah Allah. Apa kata Yesus? Tuhan kita adalah Allah yang esa. Yesus saja punya Tuhan. Kita malah nyembah Yesus. Ini logika akal sehat yang mana gitu kan? Kemudian kata muridnya itu emet. Emet itu dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Benar. Mori. Sedek. Benar sekali guru. Amarta hu ehad. Benar sekali guruku bahwa dia itu esa. Ini hukum yang terutama yang akan memasukkan orang ke dalam sorga. Sekarang kamu sudah berada di dalam hukum yang terutama. Malah kamu mau menyembah Tuhan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan Yesus saja mengkonfirmasi bahwa yang memasukkan orang ke sorga itu adalah ketika berpegang teguh terhadap hukum yang terutama.
menyembah Allah saja. Itu di dalam Markus 12 ayat ke-29. Di dalam Torahnya, kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua dan ketiga. Gitu ya. Kemudian kamu lanjutkan ayatnya. Baca. Ayat 22. Pada Ya. pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oke. Sekarang di dunia ini, siapa yang bermukjizat atas nama Yesus? Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Siapa? Orang Islam apa orang Kristen? Kudus, orang Hah? Kristen. Hah? Dengar, Ya, kamu perhatikan dan camkan, aku bertanya. Dengarkan ya. Di dunia ini, siapa yang bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, orang Islam atau orang Kristen? Hmm? Islam. Hah? Orang Apa? Islam. Di mana ayatnya orang Islam bermujizat atas nama Yesus? Kamu harus jujur dalam hal ini ya. Harus jujur. Ya, Orang kalau Kristen. ya, Oke, aku jelasin ya. Di dunia ini yang bermujizat atas nama Yesus itu hanya orang Kristen. Yang ya, bernubuat atas nama Yesus itu hanya orang Kristen. Yang menyembuhkan orang yang sakit karena nama Yesus itu adalah orang Kristen. Lalu lanjutkan ayatnya apa? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Betul, itulah. Jadi menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, itu menurut ayat ini adalah sebagai sebuah kejahatan. Makanya Yesus usir mereka. Kenapa? Karena jelas Yesus hanya mengajarkan untuk menyembah Allah. Matius 4 ayat ke-10. Coba kamu buka Matius 4 ayat ke-10. Jadi jangan sampai kamu melenceng dari kebenaran Islam. Bahaya itu. Kita boleh miskin di dunia, ya, tapi aku pengen kaya di dunia biar bisa menginjili orang-orang, gitu kan? Biar bisa mewartakan kebenaran Islam. Aku pengen kaya supaya aku bisa membantu orang-orang miskin yang tidak kemudian dimurtadkan, ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Matius 4 ayat ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Yesus saja itu hanya menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Yohanes 17 ayat ketiga, sekalian. Nggak apa-apa, sampai mumpung ketemu dengan orang yang benar, tepat gitu loh. Ya. Aku gratis, aku memberikan makanan rohani gratis, dan aku menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi kamu orang yang tepat gitu loh. Yohanes Piro? Piro. Yohanes 17 ayat ketiga. Yohanes 17 ayat ke-3. Yo. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Iya, itu Yesus itu, iya, Yesus Kristus itu adalah utusan Allah. Jadi yang benar itu hanya Allah. Yesus itu hanya utusan. Kemudian Yohanes 17 ayat ke-8. Kawolu sebab itu segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya.
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Oke, stop ya. Jadi Yesus ini adalah seorang nabi yang menerima firman, kemudian firman itu disampaikan kepada umatnya. Ini pun salah satu ayat yang menyanggah bahwa firman menjelma menjadi manusia. Kalau firman menjelma menjadi manusia, Yesus tidak perlu lagi menerima firman. Orang dia manifestasi firman, nyatanya dia menerima firman. Kemudian kitab Ulangan 6 ayat keempat. Tapi kenapa ya kayak sejak sakit itu kayak ingin Makanya Tuhan gitu loh Kak, ingin membaca firman Tuhan gitu loh Kak. Itu ya kayak mendapat itu dengarkan ya. hmm, Apa namanya? Aku juga pernah sakit, aku juga pernah bertemu dengan Yesus, tetapi jangan kemudian setan itu pinter daripada kita. Dia itu tahu bagaimana dan cara menyesatkan manusia. Makanya aku perlu ketemu kamu ini dan keluarga kamu ya, biar aku sadarkan gitu kan. Banyak setan juga yang sudah aku sadarkan. Jadi aku pengen mengusir roh jahat yang ada di dalam kamu itu. Gini dek, ini ya, kamu sudah aku anggap sebagai adekku sendiri. Kamu itu baru paham Alkitab baru beberapa bulan saja. Aku sudah bertahun-tahun, puluhan tahun aku kenal Alkitab. Aku tahu kekristenan, aku tahu sejarah tentang kekristenan, aku tahu sejarah bagaimana Yesus yang tadinya nabi kemudian dituhankan. Aku tahu tentang seluk-beluk kekristenan. Ingat, setan itu akan menggoda iman kita agar kemudian kita tidak menyembah Allah yang benar. Padahal kalau kamu sayang Yesus, sayang Nabi Isa, begitupun aku, saya sangat cinta kepada Nabi Isa, saya sangat sayang kepada Nabi Isa. Bentuk kecintaan saya itu adalah mengikuti perkataan Isa. Perkataan Isa adalah kita disuruh hanya menyembah Allah. Matius 4 ayat ke-10, Markus 12 ayat ke-29, Yohanes 17 ayat ke-3, Ulangan 6 ayat 4, Keluaran 20 ayat kedua dan 3. Kalau kita menyembah Yesus, justru yang terjadi adalah kita akan diusir dan akan dicap, distempel, dimateraikan sebagai orang yang telah melakukan sebuah kejahatan besar. Nah, gitu. Tadi, tapi oke. Aku juga sudah mengalami mukjizat. Dengarkan saya dulu ya. Yang bermukjizat itu, Adek, para dukun pun bisa menyembuhkan gitu kan. Kemudian tukang-tukang sihir itu juga bisa, Dek. ya tapi dalam Yesus kalau darah Yesus yang menyembuhkan dan orang yang sudah dijamah dan percaya itu. Apa? Kan aku sudah jelasin bahwa tidak ada ayatnya Hmm. Yesus kemudian seorang yang menjadi Tuhan, atau tidak ada ayatnya kemudian Yesus menyuruh manusia menyembah selain kepada Allah. Ketika kita menyembah Yesus, ini adalah sebuah kejahatan besar menurut Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-20, 21, 22 dan 23. Makanya di situ orang yang diusir itu adalah orang yang menuhankan Yesus, menyebut Yesus Tuhan, kemudian orang yang bernubuat demi nama Yesus. Kamu harus adil dan jujur. Tadi aku kan bertanya, siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Kamu jawabnya Islam. Padahal tidak ada Islam berbuat nama Yesus. Yang Iya, menyembuhkan atas nama Yesus siapa? Orang Kristen. Tetapi kenyataan pahitnya, apakah Yesus membela mereka? Tidak. Justru mereka ini dilempar ke dalam api neraka jahanam, akan dienyahkan. Bahkan apa? Disebut sebagai orang yang berbuat kejahatan. Sekarang buka Keluaran 20 ayat kedua dan ketiga. bentar ya ini kayaknya yang perjanjian soalnya yang besar belum tak buka ini. Perjanjian lama, ayat perjanjian lama kitab Keluaran, atau di dalam bahasa Ibraninya Shefer Shemot Ferek Eshrim Pasyuk Stayim. Keluaran. Kaya iki sing iki uga enek Mas. Opo? Ngene iki tok iki.
Eh, Kitab Keluaran, Perjanjian Lama, Kitab Keluaran. Anake kita sing ning iki urung tak buka. Nek sing liyane ngono iki anake Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya udahlah, aku yang hafal aja ya. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua disebutkan bahwa aku adalah Allah Tuhan kalian, atau di dalam terjemahannya itu bukan terjemahan, ini bahasa aslinya ya. Anochi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan kalian. Kemudian di ayat ketiganya, la leha. Tidak ada yang lain kecuali daripada aku saja. Itu konsep ketuhanan, itu hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus.